Apa kabar saudara? Luar biasa. Shalom sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Dia menyertai Bapak Ibu sampai ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Yes. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Amen. saudara? Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Bapa di surga, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Yang menyertai kami sepanjang hari. Menyertai dalam setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan, usaha, keluarga. Bahkan kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Amin. Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Dan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dan mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada Tuhan. Dengan satu tujuan kami. Kami mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Amin. Tuhan sembuhkan kami. Tuhan pulihkan kami. Yes. Bahkan Tuhan sediakan yang terbaik Yes. bagi setiap hidup kami. Layaklah Engkau terima segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Roh Kudus, Engkau baik, penolong, penghibur setiap kami yang diutus Bapa bagi kami. Sama-sama sekali lagi katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. oh Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. kau lembut, kau manis, Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Roh Kudus yang setia bagi kami. Sampai hari ini Tuhan selalu ada bersama kami. Roh Kudus selalu ada beserta dengan kami. Tidak pernah kami ditinggalkan, tidak pernah kami dibiarkan berjalan sendiri. Engkau menghibur kami ketika kami bersusah. Engkau menguatkan kami ketika kami lemah. Terima kasih Roh Kudus, Kau baik, teramat baik. Sebab Engkaulah pribadi yang menjadi penolong di dalam hidup. Kami tinggikan Engkau di atas jalan. Mari jemaat saja katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Roh Kudus. Ini kami penyembah-penyembah-Mu yang Tuhan tebus dan selamatkan. Sekali lagi saudara, boleh sambil bangkit berdiri, saudara katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Boleh berikan kemuliaan bagi Allah kita, Roh Kudus.
dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, agungkan Tuhanmu, katakan dulu, sekarang, selamanya. Tuhanku, Bapakku, Rajaku, Kaulah yang ditinggikan. Sama-sama katakan dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas boleh sambil bertepuk tangan katakan layak. Come on church. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang Raja Yuk sekali lagi katakan we give you all the glory, Lord, because you are worthy, worthy. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Katakan namamu terbu. Namamu besar terbu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Kami bangga punya Tuhan yang setia, yang begitu mengasihi kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, kami rindu mengagungkan Engkau lebih lagi karena Engkau Allah yang dahsyat. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih kuat bisa? Serahkan haleluya. Coba salam kiri kanan katakan kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Biarlah api Roh Kudus menyala-nyala di dalam hidup kita. Amin. Karena Roh Kudus gak pernah berhenti menyertai saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yuk tepuk tangan sama-sama. Sama-sama kita belajar pujian ini ya. Jiwa bebas terlepas. Come on. Jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Amin. Langkah tak berhenti. Oh berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya. Suka ajar namanya. Katakan Roh Kudus membakar. Amin. Naikkan pujian yuk. Are you ready, church? Mengalir, mengalir kuasa-Mu
keajaiban masih terus terjadi. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Teruslah di dalam Roh Kudus. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Kami minta kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus itu ajaib, saudara. Baiklah pujian mujizat terjadi. Manusia roh kami mau dibangkitkan lebih lagi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat. Baiklah pujian mujizat. Yo, sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian bagi Dia. Baiklah pujian mujizat terjadi. Shout. Mengalir kuasa yang akan hatimu. Menyanyi hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Menyanyi hosana, haleluya. Saudara saya katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Amin. Jemaat Viva Indonesia, Plaza Indonesia luar biasa, saudara. Amin. Biarlah hari ini pencurahan Roh Kudus terjadi atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Hosana. Mengalir. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Menyanyi hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Menyanyi hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Sorakan haleluya. Keajaiban terjadi. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara percaya karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan. Katakan percayakan hidup sama Roh Percayakan Kudus. hidup sama Karena Roh Dia yang diutus Tuhan untuk menolong Percayakan, saudara, menghiburkan percayakan saudara. hidup sama Roh. Jadi kalau saudara galau tuh, tiba-tiba ada terhibur hatinya, itu udah Roh Kudus. Oke. Ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa. Amin. Lambaikan tangan. Tepuk tangan sekali lagi bersama-sama ya. Yuk kita puji Tuhan lebih lagi. Lakukan semua dengan iman. Sebab tanpa iman kita gak berkenan kepada Tuhan. Amin. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkanmu di bawah kaki. Di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja
bangga punya Tuhan yang luar biasa. Yes. Kalau kami hari ini ada itu semua karena karya-Mu Tuhan. Yes. Itu semua karena penyertaan-Mu. Amin. Sebab Engkau yang berfirman, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang kami miliki, semua yang kami nikmati, Tuhan itu baik. Yes. Semua Tuhan berikan bagi kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan Ya, bagi benar. kami. Sungguh kami terkagum-kagum akan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Begitu Engkau mengasihi kami. Kau jadikan kami biji matamu. Kau jagai kami Tuhan. Bahkan Engkau merasakan apa yang kami rasakan Tuhan. Dan Engkau Allah yang peduli dan mengerti. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yang menyertaiku.
ini saudara. Ketika engkau berserah kepada Roh Kudus, Dia akan menolong engkau. Dia akan menunjukkan kuasa kebesarannya bagimu. Izinkan Roh Kudus buka dalam hatimu saudara. We need you right now, Lord. Take over our life, Jesus. Working in this place. You are here, Lord. Moving in our midst, God. Oh, Lord. Yuk sama-sama ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu. Holy Spirit. Berserahmu. Holy Spirit. Di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Mari angkat kedua tangan kita, yuk sekali lagi katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan waktu ini Tuhan kami minta bantuan Roh Kudus untuk ambil alih. Roh kami yang penurut karena daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Meminta bantuan-Mu, meminta anugerah-Mu. Sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan dan ditumbuhkan imannya. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you buat kehormatan ini, senang buat bisa berbagi di tempat ini. Pertama kali saya nggak pakai nyasar. Saya deg-degan saudara tadi soalnya di gereja saya ulang tahun jadi agak lebih lama nongkrongnya. Hari ini gereja kami tepat berusia 19 tahun. Saya join di sana 9 tahun terakhir. Ya dalam sebuah langkah iman karena background saya bukan teologi, saudara, saya desainer grafis. Nah, nggak pernah menyangka akan dipakai Tuhan jadi pendeta seperti ini. Jadi sekarang saya lagi sekolah, baru semester 2 lagi ambil teologi. Jadi kalau khotbah saya agak aneh, saya minta dimaklumi karena saya seniman, basically semua seniman biasanya agak aneh. Ya tapi tenang aja, firman Tuhan yang kita baca sama dan Tuhan yang kita sembah juga sama. Jadi Anda bisa bernafas dengan lega, walaupun tampang saya nggak kayak pendeta, saya ngerti. Ya, it's okay. Dan kita langsung masuk aja, saya dikasih tema yang menurut saya sentral menjelang peringatan dari pencurahan Roh Kudus. Yaitu Pentakostas, setelah hari Kamis kemarin kita memperingati kembalinya Yesus ke sorga. Saya sebut kembalinya bukan naik. Kenapa? Karena emang dia dari sana. Dia kembali dari sana, bukan naik ke situ. Kalau naik ke situ seolah dari sini, bukan. Dia dari sana. Ya. Nah menjelang hari Pentakosta atau peringatan Pentakosta kita, saya rasa tema ini sangat penting. Judulnya hari ini Roh Kudus menumbuhkan iman. Roh Kudus menumbuhkan iman. Berbicara tentang iman kita ke Ibrani 11 ayat 1. Nggak ngomongin ini dulu karena banyak orang yang nggak bisa bedain iman sama ngarep. Ya, 1 Korintus 13 katakan ada tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih. Jadi iman sama ngarep beda. Ya teman, ada yang nggak bisa bedain. Jadi dia pikir saya udah beriman loh Pak, saya udah percaya loh. Enggak, itu Anda ngarep, bukan beriman. Ya,
Kok kenapa gini ya Pak? Padahal saya udah beriman loh. Nah itu dia tuh. Kita nggak bisa bedain, nggak bisa differentiate. So this is faith according to the word of God. Ini iman menurut firman Tuhan, bukan menurut pendapat kita. Ya Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari sini kita tahu ada perbedaan itu. Iman adalah dasar kita berharap. Sebagai orang Kristen kita berharap sama siapa? Siapa dasar kita berharap? Bukan apa. Siapa? Yesus. Ya, jadi iman adalah dasar berharap. Siapa itu Yesus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang kita nggak bisa lihat? Yesus. Ya iman adalah dasar kita berharap yaitu siapa? Yesus. Dan bukti bahwa Yesus ada. Jadi lewat kehidupan kita. Maka Yakobus bilang Pak iman tanpa perbuatan itu mati. Ya kita ngomong percaya sama dia yang tidak terlihat. Kalau nggak kelihatan dari hidup kita, percaya kita. Sia-sia. Ya harus ada perbedaan kehidupan orang-orang yang percaya akan Kristus yang nggak bisa dilihat. Bahwa kita percaya karena dia ada. Dia sungguh ada. Jadi dia pernah walk the earth. Ya 33,5 tahun. Jadi sama kayak kita, tapi hidup tanpa dosa supaya bisa menebus kita. Dan mati di kayu salib untuk menebus kita dan bangkit 3 hari kemudian, habis itu naik ke sorga 40 hari kemudian. Dan dia berjanji akan balik lagi. Dan kita mendasarkan iman kita kepada pribadi yang sekarang gak bisa dilihat. Tapi kita tahu ada. Makanya pembuktikan lewat hidupmu bahwa pengharapanmu, sumber engkau berharap ada. Ya saudara, kadang God baru real ketika love is real. Because God is love. Ya, ketika kita gagal mengasihi, orang suka gagal melihat bahwa Tuhan itu nyata. Tapi bahkan seorang ateis keras sekalipun ketika dikasihi sedemikian rupa. When love is real, people will start to believe that God is real. Because God is love. Ya. Bicara tentang iman kita ke Roma 10 ayat 17. Satu ayat yang sentral karena Roh Kudus menumbuhkan iman kita bukan dengan cara yang mistis. Mendadak kudus, kerasukan Roh Kudus. Nah kayak gitu. Gak ada orang kerasukan Roh Kudus. Kerasukan setan ada. Kerasukan Roh Kudus gak ada. Jadi jangan berharap tiba-tiba nih hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus angkat tangan tiba-tiba kerasukan Roh Kudus terus langsung jadi kudus. Tidak semudah itu Ferdinand Gunawan Santoso, Ferguson. Tidak semudah itu. Saya berharap semudah itu. Saya berharap bisa sekarismatik itu. Mendadak kerasukan Roh Kudus langsung jadi kudus. Enak bener. Nah, tiba-tiba jadi benar, jadi lurus gitu hidupnya. Gak ada godaan dosa gitu gak ada. Tiba-tiba udah kebal gitu. Saya berharap bisa semudah itu tapi tidak begitu cara kerjanya. Roma 10:17 dikatakan apa? Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Saudara kalau gak bisa dilihat, minimal kita bisa dengar. Kalau gak kita gak akan menyadari keberadaannya. Ya ketika saya kecil saya ingat banget saya tuh paling takut kalau mati lampu. Saya paling takut kalau mati lampu. Dan setiap mati lampu saya pasti teriak yang saya panggil mama. Kenapa? Karena papa jarang di rumah, dia pelayanan. Biasanya belum nyampe. Jadi saya teriak, ma, teriak. Kenapa? Takut, karena gelap, saya gak bisa lihat apa-apa. Dan saya ngerasa sendiri, tiba-tiba rasa sesak napas. Kalau Anda yang tahu banget, kalau Anda takut gelap, itu yang terjadi. Karena rasanya semua kayak mencekam, saya gak tahu ini ada gimana. Tapi ini yang terjadi ketika saya dengar suara mama saya. Nah, padahal saya belum bisa lihat dia. Tapi suaranya menunjukkan bahwa dia ada di situ. Dia gak jauh. Dan maka iman timbul dari sini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita mendengar suaranya meyakinkan kita bahwa di tengah dunia yang gelap di mana kita kayak gak bisa lihat dia, di tengah kabut kehidupan. Di tengah badai yang terlalu tebal. Tengah hujan yang terlalu kencang ketika wipernya udah gak ngebantu. Tapi kita bisa tahu dia ada. Kenapa? Karena dia berbicara. Kita bisa dengar suaranya. Ya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Insecurities timbul dari bacaan kolom komen. Saudara tinggal pilih. Mana yang Anda mau lakukan? Mau bacain kolom komen atau mau baca firman Tuhan? Mau dengerin apa kata orang atau apa kata Tuhan? Mau dengerin apa kata dirimu sendiri dan kata setan yang kedap kali mirip. Karena setan suka nyetan-nyetanin kita. Atau kita mau dengerin apa kata Kristus. Pilihan ada di tangan kita. Iman timbul dari situ. Dan bertumbuh juga dengan cara yang sama. Ya di dalam pembacaan akan firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang bertambah. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena Tuhan berbicara cukup sering sama dia.
Dan kita bisa jadi anak-anaknya. Orang-orang beriman dengan cara yang sama. Kita mendengar Tuhan berbicara. Sungguh-sungguh mendengar. Ya, beri waktu lebih banyak untuk baca Alkitab. Dibandingin ngecekin akun gosip. Sekali lagi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan insecurities timbul dari dengerin yang lain. Ya, ketidakpercayaan juga timbul dari dengerin suara yang lain. Saudara mesti ngerti ketika iblis datang dulu, dia nggak datang bawa buah. Buahnya tergantung di pohon. Dan kerap kali itu yang kita rasa kayak kita dicobai, iblis tuh kayak bawa sesuatu yang untuk menggoda kita. Enggak, sesuatunya ada di situ, itu sesuatu yang natural. Tapi apa dia datang untuk mempertanyakan, membuat kita mempertanyakan Tuhan. Ya enggak? Did God really say? Lihat gak? Dia membawa kita, membuat kita mempertanyakan cintanya, karakternya, dirinya. Ya, makanya saya cukup kebakaran jenggot. Puji Tuhan ada jenggotnya. Kalau nggak ada jenggotnya gimana cara kebakaran? Kebakaran apa? Saya cukup kebakaran jenggot ketika kemarin rame-rame masalah si Kristen progresif ini. Kita bikin progresif, bikin paling progresif. Saya nggak suka spirit itu. Kenapa? Karena mereka mempertanyakan semua yang udah jelas ada di sini. Dan kita mesti hati-hati, it's okay to have questions, but it's not okay to have doubts. I do have doubts, tapi apa saya coba cari jawaban di sini. Dan firman Tuhan meyakinkan saya. Saya punya banyak pertanyaan. Dulu punya banyak keraguan, tapi sekali lagi sejauh ini, ketika saya dengerin dia, jawaban itu saya dapatkan di dalam dia. Jesus is the answer. It's true. Maka saya selalu coba balik ke dia. Kalau yang saya ragukan tentang Bapa, saya akan datang kepada Yesus. Karena Yesus bilang, apa kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Segala sesuatu yang bisa kau kenal dan perlu kau kenal tentang Bapa, bisa dikenal melalui aku, kata Yesus. Nah, spirit yang progresif ini menyebalkan. Kenapa? Karena yang pertama, mempertanyakan firman Tuhan bukan manusia tapi ular di taman. Hati-hati. Jangan sampai kita atas nama kemanusiaan, atas nama memang kita arwah penasaran gitu loh, pengen tahu segala sesuatu. Akhirnya bahkan kita suka mempertanyakan yang udah jelas. Dan suka mencari yang gak dikasih tahu gitu loh. Padahal firman Tuhan bilang apa? Yang dinyatakan adalah buat kita, tapi yang tersembunyi itu milik Tuhan. Udah, baca aja dulu sampai kelar. Kenapa sih? Kenapa sih mesti nyari-nyari yang, Kak boleh gak baca Injil Yudas? Ngapain? Emang Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah kelar emangnya? Kok udah kelar terserah. Emang Kejadian sampai Wahyu udah beres. Terakhir gue tahu nyangkut di imamat. Ya tiap kali awal tahun kan punya resolusi baca Alkitab. Selalu berhenti sampai imamat. Karena ribet kan imamat. Ada yang cuma berhenti sampai di kelurahan. Nah gak ada kelurahan. Keluaran kali. Kelurahan ketahuan gak bisa baca Alkitab. Kejadian kelurahan. Kelurahan di dekat rumah lo. Gak ada di Alkitab. Kalaupun kuat-kuat dikit bilangan isinya angka semua. Aduh kalau benci matematika tuh bacanya kayak apa sih? Nih kalaupun kuat-kuat dikit pasti berhenti sampai mana? Tawarik. Tawarik ada 2. Si ini memperanakan si ini dari si ini. Ini siapa semua sih? Kenal kagak saudara? Bukan, lihat tuh. Akhirnya boro-boro sampai Wahyu. Terus langsung ambil kesimpulan setiap kali ada yang terjadi dalam hidup langsung suudzon sama Tuhan. Langsung memfitnah Tuhan yang enggak lah. Kita kenal aja kagak. Kok bisa-bisa kita ambil kesimpulan? Ya, saya cukup kebakaran jenggot saudara karena sekali lagi yang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi iblis berusaha membawa kita untuk mempertanyakan Tuhan. Akhirnya gak mau dengerin dia lagi. Lebih dengerin perasaan kita, pikiran kita sendiri. Terwakili dengan kata-kata yang sempat viral. Gue gak bisa percaya sama Tuhan yang, itu. Tuhan yang apa? Tuhan yang gak sesuai sama ekspektasi lo. Berarti selama ini bukan Tuhan yang lo sembah, tapi ekspektasi lo sendiri. Versi Tuhan menurut lo sendiri. Ini kita harus bisa menyembah Tuhan yang sesuai sama yang dinyatakan di sini. Walaupun gak gampang. Ya. Setelah berbicara tentang iman dan timbul dari mana kita akan berbicara tentang apa artinya jadi orang beriman. Ya siapa tuh orang-orang beriman? Kelihatan yang paling jelasnya tuh dari mana sih? Karena iman mesti bisa dilihat. Ya, orang-orang yang beriman akan terlihat sebagai orang-orang yang hopeful. Penuh pengharapan. Bukan tukang ngarep, bukan. Ya, tapi penuh pengharapan, selalu berpengharapan. Apapun yang terjadi, selalu berpengharapan sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, kita ke sana. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oh, ayat yang paling aneh yang pernah saya baca, benar. Orang gila mana yang mengalami pencobaan malah berbahagia. Makan-makan yuk, kenapa gue baru diomongin orang nih? Hah? Gimana? Aneh banget nih orang. Diomongin orang kok malah makan-makan. Dianggap sebagai apa? Kebahagiaan. Tapi ayatnya masih koma, biasain kalau baca sampai titik minimal. Kalau bisa sampai wahyu dari kejadian. Kalau bisa itu paling benar. Ya, jangan cuma satu ayat, langsung berhenti. Ayat 3 dijelasin kenapa. Kita harusnya apa? Menganggap suatu kebahagiaan bila jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu, pentingnya teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Tahu, pentingnya untuk tahu. Ya, Pak? Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ternyata semua pencobaan dalam hidup ini yang dipandang sebagai pencobaan secara manusiawi. Dari kacamata sorga dipandangnya sebagai ujian iman. Nah, tujuan ujian bukan untuk menjatuhkan. Tujuan ujian selalu biar kita bisa lulus dan naik kelas. Ya kan? Pencobaan ada untuk menjatuhkan. Ya kan? Bahkan Yesus saya dicobai sama iblis. Untuk dijatuhkan. Tapi Tuhan gak pernah mencobai manusia. Ya, gak percaya? Yakobus 1 ayat 13 Anda baca. Ya, Tuhan tidak dicobai dan tidak mencobai siapapun. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, jadi berhentilah memfitnah Tuhan. Bahwa pencobaan datang dari Tuhan. Bukan, itu beda server. Kita gak percaya itu. Ya, buat anak kau coba-coba. Nggak mungkin. Nggak mungkin bapak yang baik mencobai anaknya biar jatuh. Nggak mungkin. Iblis yang mencobai. Tapi Tuhan menguji. Makanya kacamatanya harus Alkitabiah. Makanya baca Alkitab biar ngerti. Bahwa ketika ada yang nggak enak menimpa saya, ini pasti ujian dari Tuhan. Ya, karena Tuhan membawa saya naik kelas. Pasti itu. Jadi jangan sudzon. Itu bahasa Yunani. Sudzon apa sih? Dari tadi sudzon mulu nih orang. Tanya sama sebelahnya. Ya. Ujian terhadap iman menghasilkan apa? Ketekunan. Ini yang menarik di Roma 5 ayat 3-4. Roma 5 ayat 3-4 yang nulis siapa Roma? Rasul Paulus. Yang tadi yang nulis siapa? Yakobus? Ya, Yakobus. 2 orang yang nulis. Enggak aja yang janjian. Bisa-bisanya nulis di waktu yang berbeda. Ya, kepada crowd yang berbeda. Bahkan di Roma sama Yakobus kalau Anda baca ada ayat yang berlawanan. Ya kan? Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan mati. Tapi Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bilang apa? Ya, Abraham dibenarkan bukan karena kayak ada berlawanan di situ. Tapi apa? Ada perbedaan kenapa? Karena Yakobus ditulis untuk jemaat yang imannya harus advancing. Ya, bahwa apa nggak bisa cuma sekedar percaya-percaya doang, harus ada buktinya. Ya nggak bisa ngomong aku udah bertobat, harus ada buah pertobatan, harus ada itu. Nah, Roma ditulis on the other hand kepada orang-orang yang baru yang nggak dikenal sama Rasul Paulus. Orang-orang percaya di Roma yang ditulisnya dari mana? Ditulis dari penjara biar mereka bisa beriman sungguh-sungguh sama Yesus. Bukan mengandalkan perbuatan baiknya. Lihat, makanya ada kayak perlawanan, padahal nggak ada. Tapi ini yang menarik dalam hal ini, dalam hal yang sama persis ini, pencobaan ini menarik. Mereka berdua enggak janjian tapi nulis 2 hal yang hampir, bahasa Inggrisnya almost identical. Mirip banget. Coba kita lihat. Roma 5 ayat 3-4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lihat, kurang mirip apa? Yakobus bilang apa? Berbahagialah kalau mengalami pencobaan. Rasul Paulus bilang apa? Bermegahlah dalam kesengsaraan. Nah, ini lagi nih, lebih aneh lagi. Malah nyombong. Malah bermegah. Gila, gue baru diomongin orang. Dahsyat gak tuh? Hah? Kok dahsyat gimana? Orang membete diomongin orang. Apalagi sesama rekan pelayan. Nah, itu yang beredar, so namanya gospel. Gosip pelayanan. Gospel bukannya Injil, Pak. Tapi itu ya. Yang gosip pelayanan. Kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kita tahu. Mirip banget apa yang mereka ngomongin. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ujian iman menghasilkan ketekunan. Lihat, nggak janjian loh ini. Kok bisa ya nulis yang sama persis? Because this is the truth. Ya, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita pikir akhirnya ada di sini. Ya kan? Smooth sea never made a skilled sailor. Lautan yang tenang, gak pernah menghasilkan pelaut yang ulung. Ya, tapi ini yang menarik, ternyata tujuannya bukan, yang paling tinggi ternyata bukan the tough ones. Bukan. Ternyata ada yang lebih tough daripada yang tough. Yaitu siapa? Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada yang lebih tough daripada yang tough. Siapa?
The hopeful. Ada yang lebih kuat daripada yang tough, daripada yang siapa? Yang berpengharapan. Ternyata kita yang berpengharapan adalah orang-orang yang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang yang tough, tangguh. Menarik. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Ini dia Roh Kudus masuk nih di sini. Perhatiin ayatnya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Penggambarannya mesti dibayangin nih. Hati kita kayak wadah. Kasih Allah dicurahkan. Ya, ditumpahin gitu, dituangin. Hati kita kayak wadah. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Makanya apa? Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku gak pergi, Roh Kudus gak akan turun. Lu gak akan berhasil menyadari dan percaya dan merasakan kasihnya kalau gak ada Roh Kudus. Roh Kudus yang bantu kita menyadari, mensyukuri, merasakan cintanya. Ya, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus adalah hadiah, sama kayak keselamatan, sama kayak Yesus. Kita tuh selalu dihadiahi sama Tuhan. Cuman banyak dari kita yang menyia-nyiakan hadiah. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, tapi gak pernah dipakai. Makanya liriknya bilang bukan cuma diberi, sadar diberi bagus, nerima oke, tapi pakai dong. Coba, gak ada yang kerasukan setan karena penelpon pendeta, lu aja yang ngusir. Pakai dong. Kan udah dikasih, emang pendeta doang yang diberi kuasa, kan ngana juga. Pakai dong. Ya kan? Tapi kalau saya ngusir nanti takutnya, takut apa? Kok sama setan takut? Sama Tuhan takut, sama setan jangan takut. Tapi itu yang terbalik. Banyak orang lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Ya, makanya pas sendirian malah merinding, giliran pas bikin dosa nggak merinding. Ya kan lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Aneh. Ada yang bilang kayak gini di Yakobus juga, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini apa yang bikin iblis takut sama Anda? Penundukan dirimu kepada Tuhan. Itu yang bikin dia malas, kenapa? Karena kalau kita nunduk sama Tuhan, dia di pihak kita. Siapa lawan kita? Itu tadi lagu-lagunya. Saya cuma ngerangkum lagu-lagu tadi. Yang Anda nyanyikan dengan nggak tahu, menyadari nggak artinya. Kalau iya ngapain takut? Jika Allah di pihak kita, siapa jeng kan gitu. Kita lebih dari pemenang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Di Roma 8 dibilang kayak gitu. Istilahnya kalau kita menyadari kasih Tuhan yang sudah terbukti. Kita cakap menanggung segala sesuatu. Di dalam semua kesesakan, kehilangan, kekecewaan, kesedihan, kepedihan, kesakitan, penderitaan, tekanan. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Ayatnya bilang gitu, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Dan ini Roh Kudus lakukan, saudara. Kita ke ayat 1 dari Roma 5. Ini pendeta baca gimana sih? 3, 4, 5, terus 1. Ya emang gak boleh? Emangnya boye Pak? Emang boye? Itu terserah, yang penting dibaca kan. Emang kenapa sih? Zaman dulu percayalah gak ada ayat-ayat itu ke 5, 1, 2, 3 gak ada. Ini kalau Anda baca bahasa Yunani, belajar bahasa Yunani, saya lagi butek-butek nih belajar Yunani nih. Waduh, Yunani itu bahasa yang bener-bener urutannya itu terserah gitu. Artinya tetap sama. Ya, makanya saya coba, karena gini, ini yang Roh Kudus kerjakan yang sering kali kita abaikan. Kita lupakan, karena kita berharap sekali lagi Tuhan beri aku kuasa. Berikan aku ketenangan, tiba-tiba langsung tenang gitu. Enggak gitu. Iman timbul dari pendengaran akan firman, kita tenang kenapa? Karena menyadari. Bahwa apa? Bukan badai pasti berlalu, itu bukan iman, itu positive thinking. Ya, badai pasti berlalu. Enggak. Ya, enggak, itu positive thinking. Iman adalah percaya. Bukan badai pasti berlalu, bukan. Itu positive thinking. Iman adalah keyakinan penuh.
Bukan tentang badai pasti berlalu, tapi keyakinan penuh bahwa bahkan di tengah badai dia selalu sertaku. I'm in this boat with him. Ya dia ada di dalam saya, dia di pihak saya. Dan itu cara kita jadi tenang, bukan tiba-tiba mendadak berdoa minta tenang terus langsung tenang gitu, enggak. Firman. Ayat 1. Roh Kudus menyatakan dan mengingatkan bahwa kita ada 3 hal di sini. Dari ayat 1 dan ayat 2. Saya akan ambil, Anda perhatiin. Sebab itu yang pertama, kita yang dibenarkan karena iman. Itu pertama, Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita dibenarkan, bukan orang benar. Kita dibenarkan, jadi ketika kita gagal, ketika kita buat kesalahan, kita gak langsung rontok. Kenapa? Karena kita bukan orang benar sebenarnya. Tapi dibenarkan sama Tuhan. Dan kita belajar bangkit dari kesalahan kita untuk hidup benar. Karena kita dibenarkan. Karena apa? Iman, itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Tuhan udah gak marah lagi. Itu artinya. Kita diperdamaikan. Saudara, ketika kita bikin dosa dulu, yang rusak bukan agama, manusia pertama bikin dosa. Yang rusak adalah hubungan. Mereka harus diusir dari hadirat Tuhan. Tapi apa? Yesus datang untuk memulihkan hubungan itu. Kita diperdamaikan. Ada damai sejahtera. We are in peace now with God. Dan Roh Kudus mengingatkan ini. Kita didamaikan, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena siapa? Yesus. Karena Yesus dan pengorbanannya saya tidak lagi jadi musuhnya Tuhan. I was an enemy. Saya dulu lawan, sekarang jadi kawan. Bisa nyanyi, I am a friend of God because He calls me friend. He calls me friend bukan karena saya imut, bukan karena saya baik, bukan karena saya kudus, bukan karena saya nurut, no. Because He calls me friend. Dan yang ketiga di ayat 2, oleh Dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. This thing we call grace. Di dalam kasih karunia ini. Kita berdiri dan kita bermegah. Dalam apa? Ini dia. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini penting. Ini yang buat seorang jadi hopeful. Kenapa? Karena menyadari dunia ini bukan rumah gua. Jadi kalau makin lama makin bikin gak betah, bagus. Karena emang bukan rumah gua. Jangan sampai kita terlalu betah di dunia dan gak mau meninggalkan dunia ini. Ya, kenapa? Karena kita bikin kerajaan di sini. Lebih baik di sini. Enggak, lebih baik di sana. Ya enggak? Di seberang sana. Ayo, yang old school. Ya kan? Di seberang sana apa? Lagu itu. Di seberang sana air mata. Nggak ada. Nggak ada yang nyampe nih umurnya. Atau nggak tahu lagu apaan tuh Pak. Oke, saya salah playlist. Ya, lebih baik di mana? Lebih baik di sana kok. Ya, makanya apa? Salah satu orang paling bijaksana yang pernah hidup bilang apa? Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Nah, di rumah duka kita diingetin bahwa hidup itu cuma segini aja. Tapi penderitaan ini gak akan berlangsung selamanya. Sakit ini gak akan berlangsung selamanya. Akan ada tempat di mana air mata udah gak turun lagi. Gak ada lagi yang berduka. Gak ada yang ngejahatin siapa-siapa lagi. Sehingga apa? Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu yang membuat kita jadi hopeful. Orang-orang yang berdiri dan berbangga. Kenapa? Karena nama saya. Mungkin gini. Yesus bilang gini, buat apa seorang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Banyak orang yang bangga karena dia punya seluruh dunia. Terlalu banyak yang saya temuin bangga. Jadi mereka gak ngerasa perlu Tuhan. Wah, sangat sulit ngajak mereka ke gereja tuh. Orang-orang yang punya seluruh dunia, susah banget. Tapi kalau udah kena azab gampang, gak usah disuruh gereja juga nyari-nyari. Pak, ada kebaktian gak hari ini? Ini Selasa Mas. Nggak ada lah kebaktian hari Selasa. Besok ada tengah minggu. Kamis nggak ada adanya komsel. Saya boleh gabung komsel ya, Anda daftar dulu lah jadi jemaat. Lihat,
Kalau laikan azab kan tiap hari jangan ada ibadah gak? Selalu nanya-nanya gitu. Ya kan kayak pas pandemi tuh. Gak bisa kemana-mana kan tiap hari ada aja Zoom-nya tuh. Lihat, kita lebih rohani loh pas pandemi. Bener. Kenapa? Karena gak bisa ngapa-ngapain. Semuanya tutup. Yang terbuka cuma sorga. Bener gak? Bener gak? Apa mesti pandemi lagi biar jadi rohani kayak kemarin? Gitu loh. Ya harus siapa tuh mengingatkan kita, ternyata kita gak harus nunggu seminggu sekali loh buat kebaktian. Ternyata kita bisa bersekutu tiap-tiap hari kok. Ya ternyata bisa baca Alkitab gak harus seminggu sekali, ternyata tiap hari saya perlu loh baca Alkitab. Saya 3 tahun terakhir sepanjang pandemi bisa bertahan karena firman Tuhan kok. Exactly. Jadi mestinya pas sudah habis pandemi udah gak usah lagi diyakinkan mesti baca Alkitab. Lah udah tahu. Loh saya masih bertahan sampai hari ini karena Tuhan Pak. Exactly. Ya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8 ini bagian terakhir dari firman Tuhan hari ini. Ada sukacita? Soalnya terakhir ya kan. Emang gitu emang selalu. Yang terakhir itu cuma dibenci. This is our last song. Yang artinya larang merokok. Oh bukan, artinya ini lagu terakhir kami. Oh jangan dong, no. Gitu. Ya kalaupun udah turun di demo, we want more. Udah turun disuruh naik lagi, gile. Yang artisnya siapa yang... Ya, tapi di gereja nggak pernah tuh. Saya belum pernah tuh khotbah yang terakhir tuh semua orang, wah jangan dong, no, we want more. Belum pernah. Pasti seneng tuh. Ya, kata yang terakhir tuh punya kuasa, saudara saya perhatiin. Ya, saya dulu main musik di gereja, dulu hampir semua kebaktian saya yang main. Kalau pendetanya cuma 1 di poster, berarti khotbah sama biasanya. Ya, jadi biasanya saya dengar, kebaktian pertama saya dengar, kebaktian kedua saya tinggal makan somai. Karena pasti khotbah sama, kayak lagu lama kaset kusut. Tinggal di rewind doang, sama persis. Ya, akhirnya kebaktian ketiga karena masih kenyang. Ya, akhirnya saya kadang suka dengerin lagi. Tapi saya perhatiin jemaatnya, bukan pendetanya. Karena udah tahu khotbahnya, udah pernah denger. Perhatiin jemaatnya. Gitu. Nah ini yang terjadi ketika saya makan somai. Orang terakhir yang saya lihat di ruangan, saya akan bilang gini, kalau udah yang terakhir kasih tahu ya. Nah, ya kan? Betul, terakhir. Wah langsung beres-beres. Ada kacang gak? Kan somai. Siap main lagi. Ya. Ternyata pas di kebaktian ketiga saya lihat jemaat, ternyata pas pendeta bilang yang terakhir, ternyata yang nungguin terakhir bukan cuma saya. Jemaat juga. Gile. Bener-bener kata yang terakhir itu mengubah atmosfer. Yang lemah dikuatkan. Yang ngantuk dibangunkan. Yang miskin gak diperkaya. Yang miskin tetap harus kerja. Enggak. Tapi ada kayak, kalau Anda perhatiin, Anda peka gitu ketika pendeta bilang yang terakhir langsung ada kelegaan gitu. Akhirnya beres juga nih si jenggot, lama banget khotbahnya kan gitu. Saudara saya cuma bilang yang terakhir bukan berarti ini sebentar. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8 tuh, banyak kan? 7-8 ayat. Belum sama satu lagi nanti ada 3 ayat lagi. Total 11 ayat, masih terakhir bukan berarti dikit, jadi jangan seneng dulu. Ya, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8. Ayatnya bilang gini, dan karena kami tahu, lihat pentingnya teologi. Pentingnya untuk mengenal Tuhan dari pengetahuan akan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah, lihat orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen dan rohani, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, tahu kebenaran, tahu persis rumah ini di sini tuh kemah. Kemah tuh enggak permanen. Sementara ini. Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia karena sehebat apapun perbuatan tangan manusia. Sementara. Jadi gak usah bangga-banggain. Gak cocok. Gak layak dibangga-banggakan tuh. Cuman Tuhan yang layak dibanggakan. Ayat 2. Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas, di tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, didapati bahwa kita ini bukan orang gila yang percaya sama imaginary friend. Bahwa dasar kita berharap yaitu Yesus sungguh nyata. Maka ada momen itu. Maka dia akan turun dari sorga nanti untuk menghibur kita yang dianggap gila karena kayak percaya sama sesuatu yang ternyata turun dari sorga. Ternyata si Kristus bener loh.
Ternyata Yesusnya ada loh. Bukan mitos. Turun dari sorga. Dan di momen itu baru kita didapati bukan sebagai orang yang lebay. Delusional. No. Jesus is real. Ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Artinya kita gak malu. Gak dipermalukan lagi. Gak dianggap sebagai apa sih lo. Sok rohani lo, terlalu agamis. Gak Pancasilais, lupa cukralis. Apalah tuh alasan kata-kata itu. Selalu digituin kan kita orang Kristen tuh. Akan ada momen nanti tapi kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kita gak dipermalukan lagi. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Lihat. Ya. Kenapa? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Kita masih susah, gamon dari manusia lama kita. Supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Ayat 5, tetapi Allah lah yang justru, perhatiin kata-kata ini, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan apa? Roh, airnya huruf besar siapa dia? Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Lebih baik di mana? Di sana. Dan dia pergi ke sana untuk apa? Menyiapkan tempat bagi kita. Saudara, saya selalu paling sedih kalau ada orang bilang, gue gak bisa percaya sama Tuhan yang bikin neraka untuk nyiksa manusia. Itu menunjukkan dia gak baca Alkitab. Karena Matius 25 ayat 41 bilang, neraka telah siap untuk iblis dan para pengikutnya. Emang lu pengikut iblis? Neraka dibikin buat setan, makanya jangan mau diajakin setan ke situ. Yang dibikin buat kita sorga. Ya kan? Ya kan, kalau bisa selamat kenapa mesti binasa? Kalau yang dia siapin sorga kenapa mesti masuk neraka gitu loh. Kalau gitu kenapa gak ikut Yesus? Itu pertanyaannya. Bukan Tuhan yang mesti lu benci gara-gara lu suudzon dan belum ngerti, bukan. Nggak. Dia pergi ke sana menyiapkan tempat bagi kita. Dan Roh Kudus sekali lagi yang bantu kita ngerti itu. Sehingga kita sungguh-sungguh percaya bahwa apa? Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Biar kita disadarkan, hei beneran loh. Tuhan lagi siapin tempat buat kita di sana. Ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Lihat, kekuatan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Berasal dari mana? Roh Kudus yang membangkitkan iman kita. Yang menumbuhkan iman kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Pasti masih ada penyakit yang bisa menimpa, ada musibah yang bisa kena ke kita. Pasti masih banyak masalah selama masih mendiami tubuh ini. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah apa? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Siapa yang bantu kita percaya? Roh Kudus. Padahal gak kelihatan. Tapi kita percaya. Ada. Roh Kudus yang bantu. Menumbuhkan iman sehingga kita makin percaya. Itu arti progresif. Tadinya gak percaya, sekarang jadi percaya. Maju. Nah kalau tadinya saya gak percaya nih, terus sekarang saya jadi percaya. Habis itu jadi progresif, jadi gak percaya lagi. Itu namanya mundur. Loh, ya dong. Tadinya saya gak percaya Alkitab firman Tuhan. Akhirnya sekarang saya percaya, terus saya sekolah Alkitab nih. Ya kan terus ngejar S2, S3. S2 6, pokoknya sampai semuanya. Jadi gak percaya lagi. Loh, iya toh? Mundur apa maju? Mundur. Tapi harusnya apa? Iman tuh harus bertumbuh. Tumbuh tuh berarti maju dong. That's what progressive means. Saya ulang ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. We live by faith, not by sight. Kita hidup oleh iman yang ditumbuhkan oleh siapa? Roh Kudus melalui firman. Ayat 8, tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi kita gak nyanyi lagi, lebih baik di sini, lebih baik di sana.
Kita nggak mencintai dunia ini seperti yang dulu kita cintai, enggak. Kita menyadari bahwa ini sementara. Nggak cocok dibawa sombong-sombongin tuh nggak cocok. Nggak bisa diandalkan karena bisa ada dan nggak ada gitu aja. Ya, pembacaan terakhir kita ke 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 3 ayat terakhir ini benar terakhir nih yang kali ini. Ada sukacita? Senyum dulu dong, jangan gitu dong. Terakhir lama banget. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 bilang apa? Sebab itu. Sebab apa? Sebab iman kita telah ditumbuhkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Sebab itu. Lihat. Kami tidak tawar hati, bahasa gampangnya kita gak ilfil. Kita gak kecewa sama Tuhan. Kita gak nyerah. Kita gak murtad. Oke? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Walaupun secara duniawi kayaknya kita makin turun. Ya, contoh badan kita deh. Badan kita kan makin umur makin turun. Fungsinya semua makin lama makin melemah, bukan makin menguat. Mau olahraga segila-gilanya kayak mau makan sehat apa-apa, tetap aja namanya juga umur pasti ntar begini. Apalagi yang gak olahraga. Ya belum udah begini duluan. Belum waktunya padahal. Ya, pemuda jompo namanya. Masih muda udah jompo. Nggak cocok, makanya olahraga yang benar. Tapi apa tetap aja pasti begini kok. Ya, semua yang duniawi walaupun kayaknya masih belum berhasil pulih sepenuhnya sejak COVID. Right? Sejak pandemi belum pulih sepenuhnya, masih begini, masih nyusruk. Masih di bawah. Tapi apa? Meskipun manusia lahiriah secara duniawi semuanya merosot. Namun manusia batiniah kami, iman kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iman kita ditumbuhkan. Padahal secara duniawinya turun. Tapi iman kita ditumbuhkan. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Wow, kok bisa ada orang bisa bilang nih hidup tuh ringan. Kenapa? Karena bagi dia hidup itu Kristus, mati itu untung. Dia gak pernah membanggakan yang udah lewat. Semua yang kuanggap keuntungan dulu sekarang kuanggap sampah. Dibanding pengenalan Kristus. Jadi apa penderitaan yang sekarang ini kuanggap ringan. Kenapa? Dan penderitaan ringan yang sekarang ini dia bilang apa? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dalam penderitaan dia tahu ini lagi mengerjakan sesuatu. Ini kita menderita di sini, kita kehilangan di sini untuk meyakinkan kita bahwa semua ini akan ditinggal. Oke, saya gak tahu mungkin ada ruangan yang baru kehilangan orang yang Anda kasihi atau benda yang Anda anggap paling berharga atau jabatan atau posisi atau apalah yang paling Anda banggakan dalam hidup. Saudara, salah satu alasan Tuhan mengizinkan kita kehilangan adalah ini. Let our losses shows that all I truly have is Jesus. Biar semua kehilangan saya meyakinkan saya bahwa pada akhirnya yang saya punya cuma Yesus. Itu alasan dia mengizinkan kita kehilangan di dunia ini. Ya, makanya di dalam penderitaan ketika dia kehilangan semua, disisain istrinya yang malah suruh dia menghujat Tuhan dan mati aja. Ingat Ayub, dia bilang apa? Dari dulu selama gue lagi fine-fine aja, lagi makmur-makmur aja. Gue cuman banyak dengar tentangmu Tuhan dari orang-orang. Tapi sekarang dalam kehilangan saya, dalam penyakit ini, dalam semua kesedihan saya, I see you. Dan siapa yang bantu? Roh Kudus. Kita gak bisa lihat dia. Tapi kita tahu kita bisa ada sampai hari ini pasti karena dia. Kalau gak karena siapa? Karena siapa? Penjelasan paling masuk akalnya karena siapa? Pasti karena dia. Dan itu yang dikerjakan katanya Rasul Paulus bilang penderitaan ringan yang sekarang ini ada tujuannya. Kita menderita di sini biar kita tuh gak betah di sini, biar kita merindukan apa? Tempat kediaman yang disiapin itu. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Habis pandemi ayat ini menyala sekali. Karena pas pandemi kita diingetin bahwa ini cuma sementara. Makanya apa ketika sekarang bisa lagi jalan-jalan, bisa lagi healing, bisa lagi. Jadi biasa aja, gak senora-nora dulu.
Ternyata 3 tahun tanpa jalan-jalan bisa tuh gue hidup. Yang gue gak bisa cuma tanpa Tuhan. Ya kan? Setelah 4 tahun papa berpulang, ternyata kita masih bertahan tuh. Ditinggalin meninggal sama si papa. Ya mama masih fine, sehat. Ya kita masih bisa berbahagia, masih melayani Tuhan. Ternyata bisa tuh. Kita cuma gak bisa hidup tanpa Tuhan ternyata. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang gak kelihatan. Kenapa? Karena menyadari yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, dan siapa yang bantu kita untuk sampai kepada pertumbuhan iman yang di level ini? Roh Kudus. Makanya kita dalam tanda kutip yang karismatik Pentakosta tuh gila-gila banget sama Roh Kudus. Kenapa? Karena dia emang sedahsyat itu. Tanpa dia gak ada yang bisa kudus. Agama gak bisa nyelamatin, termasuk agama Kristen. Dan kita bersyukur kita bukan cuma punya agama Kristen, kita punya Roh Kudus. Tuhan sendiri yang tinggal di sini. Yang membawa kita untuk hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Yuk kita bangkit berdiri sebentar saudara. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Saya gak tahu apa yang Anda lalui. Tapi ini yang saya pengen kasih tahu, kita melaluinya bersama Tuhan. Gak mudah, tapi indah. Karena bersama dengan Dia. Makanya apa buka Alkitab yang lebih sering. Dengerin suara Tuhan lebih dari kita dengerin yang lain. Saudara, ini yang saya selalu pegang nasihat dari almarhum ayah saya. Dia bilang kalau kamu sekolah Alkitab nanti, berteologi, it's okay kata dia. Tapi ingatkan dirimu jangan cuma belajar tentang Tuhan. Rindukan pengalaman dengan Tuhan. Ya, jadi artinya apa? Dia bilang ini yang paling utama harus kamu dengar itu Yesus. Ya bisa dengar teolog yang lain, bisa dengar pakar yang lain, tapi harus Yesus yang paling kamu dengar. Kenapa? Karena teolog dan pakar gak ada yang mati di kayu salib buat kamu. It's Him. Yesus. Dan biar Dia yang jadi dasar kita berharap. Karena Roh Kudus dibilang apa? Ketika Dia datang, Ia akan membawa kepada kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Saudara, yang akan datang bukan apa, tapi siapa. Ketika orang takut dibuat takut bertobatnya karena takut kiamat sudah dekat. Kita percaya bukan kiamat sudah dekat, tapi Yesus sudah mau datang kembali. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Right? Di mana kita dengar lagu ini? di penghiburan kan? Ayo. There's nothing wrong about going to parties. But there's something wrong, very wrong ketika kita terlalu asik sendiri di dunia ini. Tanpa mendengar Dia yang lagi mau berfirman dan selalu berfirman mempersiapkan kita untuk hal-hal yang akan datang. Siapa yang akan datang? Yesus. Dan Dia bilang apa? Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Roh Kudus yang bantu kita jadi Kristen. Apa yang buat seorang itu Kristen? Anda dan saya, it's all about Jesus. That's what Christians means. Bukan hanya hidup berdasarkan firman Tuhan doang, sesuai Alkitabiah. Bukan, tapi benar-benar hidupnya cuma buat satu. Buat Yesus. Karena Yesus. Oleh Yesus. Untuk Yesus. Bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan siapa yang bantu kita sampai situ? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya self-centered. Anda juga gitu. Kita manipulatif. Kita lagi berasa dipakai Tuhan, sebenarnya kita lagi manfaatin Tuhan. Tapi Roh Kudus bantu kita untuk gak tersesat di jalan yang benar. Jalannya udah benar. Udah ke gereja, udah Kristen, udah pelayanan benar. Tapi Roh Kudus yang bantu kita. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Kita lebih dari orang-orang yang menang karena Dia yang telah mengasihi kita. Dan Roh Kudus yang bantu kita sampai di situ. Kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Tuhan, tapi kami bersyukur kami mendengar suara-Mu.
Yang meyakinkan kami that you are here and you are near. Engkau di sini dan engkau dekat. Firman Tuhan ada di hatimu. Didengar di telingamu. Kami berdoa biar semua firman yang keluar dari mulutmu ya Tuhan. Berasal dari hatimu. Tidak jatuh di sembarang tempat. Benih itu bisa jatuh di tanah yang tepat. Sehingga terus bertumbuh bahkan berbuah. Apapun musimnya. Nah ini permohonan kami, Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Mampukan kami untuk mengabaikan semua kebisingan yang lain dan mulai sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Kau katakan, apa yang Kau nubuatkan, apa yang Kau cast vision for our lives. Help us, Holy Spirit, help us. Menjauhkan kami dari distraction, karena distraction leads to destruction. Ajarkan kami untuk berfokus. Mendengar suaramu yang lembut tapi tegas di tengah kebisingan dunia ini. Help us, Holy Spirit, bantu kami. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Semuanya siap bertumbuh imannya karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. God bless, thank you. Kasih tepuk tangan sekali yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Pendeta Christopher tapi Heru yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik saudara, kami mau bertanya kepada Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang pertama kali hadir beribadah di gereja kita? Jika ada, angkat tangan. Yang lain mungkin ada? Selain pembicara, oh ada. Ya, puji Tuhan, Puji Tuhan. selamat datang, selamat bergabung di gereja kami. Apabila jemaat belum terhisap di gereja lain, silakan untuk bergabung di gereja kami ya. Di gereja kami ini dengan pengembalaan Senior Pastor Abraham Kono Supit, kita sama-sama dibentuk, sama-sama diproses. Sehingga semakin serupa seperti Kristus. Setiap minggunya tema-tema pengkhotbah saya dengan tema-tema yang berbeda-beda. Dan di seluruh cabang GB Viva hari ini bertema iman dan Roh Kudus dan pertumbuhan iman. Supaya kita semakin dewasa rohani, diingatkan supaya kita semakin ya bertumbuh. Kita menghadapi kesulitan, masalah, kita semakin bertumbuh rohani. Setelah dari ibadah ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, hidup kita menjadi terang, menjadi garam. Hidup kita ada kesaksian bahwa Tuhan menyertai dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada Pastor Christopher, luar biasa. Saya juga diberkati dan kami semua jemaat diberkati. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus berkati. Boleh kita kasih tepuk tangan buat saudara kita yang pertama kali hadir. Puji Tuhan. Iya, bahwa gereja kita memiliki sosial media supaya Bapak Ibu bisa melihat informasi-informasi seputar kegiatan. Boleh follow Instagram kita yaitu viva.plaza Indonesia. Dan juga kita memiliki juga YouTube. Nama YouTube-nya itu ACS TV saudara. Jadi saudara bisa memutar kembali ibadah hari ini. Atau bisa mendengarkan kembali khotbah tadi saudara. Di rumah saudara masing-masing. Yaitu boleh buka langsung YouTube-nya kita aja. ACS TV. Baik. Beberapa pengumuman gereja anak di tempat kita ada 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama yaitu di pukul 11 dan ibadah yang kedua di pukul jam 13 atau jam 1 siang saudara. Youth Community, anak-anak muda di tempat ini mengajak saudara-saudara yang berjiwa muda untuk join di Youth Community di tempat ini. Saudara bisa join atau scan barcode yang ada, saudara bisa bergabung untuk bersama-sama di dalam komunitas dan bertumbuh bersama-sama anak muda di tempat ini. Jadwal pembicara Minggu 19 Mei 2024. Ibadah yang pertama dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Ibadah yang kedua dilayani oleh Evangelis Rudy Hidayat. Ibadah yang ketiga dilayani oleh Pastor Gideon Simanjuntak. Dan ibadah yang keempat dilayani oleh Pastor Jeffrey S. Chandra. Baik, saudara kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahan saudara. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Mari sama-sama saudara bisa juga memasukkan ke dalam amplop yang sudah saudara terima yang ada di kursi. Dan juga bisa juga gesek di mesin edisi di depan atau juga scan kiris yang ada. Baik, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih kami boleh diajar terus.
Kami boleh ditegur terus Tuhan. Karena kami percaya kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Sebab anak yang Kau kasihi Kau tegur dan Kau hajar Tuhan. Dan kami terima firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus untuk membantu kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Agar hidup kami dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih buat berkat-Mu yang Tuhan selalu limpahkan bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Roh Kudus pimpin. Dan buat berhasil hidup mereka. Hidup mereka diberkati untuk jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami memberi dengan ucapan syukur. Sebab apa yang kami peroleh semuanya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan setiap masalah pergumulan yang kami hadapi bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul bersama saudara kasih kami bisa memuliakan muji nama-Mu, kami bisa mendengar apa menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Kau kirim hamba-Mu Pastor Christopher untuk memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, firman yang keluar akan berikan sia-sia, tapi firman itu akan bertumbuh berakar siapa
berbuah lebat semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan kuasa otoritas Bapa saya akan melepas berkat. Saudara kasih, angkat kedua tanganmu dengan iman percaya dan kerendahan hati untuk menerima berkat yang dari Bapa Putra dan Kudus. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah apapun kalau kerjakan dibuatnya berhasil, bahagia, beruntung. Hidupmu terus naik menurun, hidupmu milik kepala saudara kasih pulanglah membuat damai sukacita dan semua berkat-berkat yang terbaik. Dan semua berkat-berkat yang terindah. Dan semua berkat-berkat yang termulia. Yang berasal dari persekutuan Bapa Putra Roh Kudus. Hidup tinggal di setiap aspek kehidupanmu. Dan hidup tinggal di setiap aspek kehidupan anak serta cucu dan keturunanmu. Sekarang sama lamanya sampai Yesus datang 2 kali. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin.